bagaimana kita seharusnya melihat waktu di hadapan Tuhan dan bagaimana kita seharusnya menggunakan waktu itu sebijaksana mungkin. Oke. Oh, yang bersangkutan masih ngomong anak. Gak apa-apa. Oke. Shalom, salam kenal. Oke. Jadi, waktu Tuhan. Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah dengar ya istilah apa? Waktu adalah, ada yang mungkin bisa melengkapi, bisa langsung dicat, waktu adalah apa? Orang sering kali bilang, beberapa pebisnis gitu, atau mungkin orang yang benar-benar ngincar materi-materi dunia, dia biasanya bilang, waktu adalah uang. Benar, thank you Vini. Waktu adalah uang, tapi apakah benar waktu adalah uang? Coba kita renungkan kembali. Ya, uang bisa dicari, bisa hilang, tapi bisa didapatkan kembali. Bagaimana dengan waktu? Waktu kalau sudah terlewat, nggak bisa kembali, saudara. Yang ada hanyalah ucapan syukur, penyesalan, keberhasilan, atau kegagalan, atau hal-hal lain seperti itu. Sudah terjadi, kita nggak bisa ulang. Ya mungkin kalau kita nonton film fiksi gitu ya, ada time machine, kita berusaha ke masa lalu memperbaiki kesalahan di masa lalu, tapi dalam kenyataan ini tidak akan pernah. Karena waktu adalah otoritas Tuhan, adalah dalam kuasanya Tuhan. Dan kita nggak bisa mempermainkan waktu di hadapan Tuhan. Jadi saya kira waktu bukanlah uang. Waktu jauh-jauh lebih berharga daripada uang kan? Ya kan? Kita usia akan selalu bertambah. Yang dulunya mungkin wajahnya halus gitu. Lama-lama akan keriput. Gitu kan? Jadi kita mesti harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita belajar dari bahasa Yunani, paling nggak di Alkitab itu ada 3 jenis waktu. Saudara mungkin pernah dengar beberapa ya. Yang pertama ada aion. Oke, A-I-O-N, aion. Kemudian yang kedua ada kronos. Kemudian yang ketiga adalah kairos. Nah, kita akan belajar nanti sama-sama tiap hal ini dengan ayat firman Tuhan, dan juga saya akan sisipkan beberapa kesaksian bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu harus memandang, menanggapi, dan memanfaatkan, terutama kairos. Ya. Nah, kita mulai dari aion terlebih dahulu. Aion, apa yang dimaksud dengan aion ya? Aion itu adalah waktu yang lama sekali. Lama sekali ya saudara ya. Atau waktu yang tanpa batas. Saudara kalau yang sambil membawa catatan bisa dicatat, saya berikan waktu sekian detik. Atau mungkin diketik kalau zaman sekarang ya. Waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Kita buka di Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Saya bacakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi di kehidupan ini sama kehidupan selanjutnya. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, mengucapkan sesuatu yang menentang Roh Kudus, itu sebagai dosa yang tidak terampuni, saudara. Jadi hati-hati. Dan ini saya dulu berpikirnya dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kita mengatai hal yang tidak pantas ke Roh Kudus. Karena Roh Kudus hatinya lembut. Jangan kita ketika mungkin Tuhan kasih rema terus kita tolak, itu bisa mendukakan Roh Kudus. Seiring perjalanan waktu saya menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sangat lembut, dan mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu bisa dilakukan. Menghujat Roh Kudus bisa dilakukan dengan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus ini banyak sekali lingkupnya, saudara. Ketika misalnya saudara melakukan dosa, Tuhan tegur nih di hati nurani, sedih, saudara merasakan rasa sedih yang dalam, dan saudara berpikir bahwa aduh, enggak, ini perasaanku aja, enggak apa-apa lah kalau enggak gini, gimana aku bisa dapat uang, mungkin seperti itu. Saudara menilep, mengkorupsi. Nah, seketika alarm yang Roh Kudus berikan ini saudara abaikan, lama-kelamaan itu menyakiti hatinya Roh Kudus, itu mendukakan gitu. Jadi jangan sampai kita
melakukan hal itu terus-menerus. Karena alarm dalam rohani kita, dalam hati nurani kita, itu alarm yang kalau kita abaikan terus-menerus, itu lama-lama mati, saudara. Sama kayak tubuh kita kan ya. Tubuh kita kalau misalnya kita sakit gitu, sakit kepala lah misalnya. Sakit kepala itu kan alarm sebenarnya. Ada yang bermasalah dengan kepala kita. Oke, mungkin zaman sekarang banyak obat ya, kita minum itu. Obat itu. Obat itu sebenarnya kalau kita pelajari benar-benar tidak menyembuhkan. Dia hanya mematikan alarmnya aja, sakit kepalanya hilang. Tapi apakah penyakitnya masih ada? Ya masih ada. Bagian kita adalah kita melakukan sesuatu, istirahat, gitu, bed rest, gitu. Dari situ kita dipulihkan tubuhnya. Karena sebenarnya menyembuhkan tubuh kita adalah sel-sel di dalam tubuh kita sendiri. Ada regenerasi sel lah istilahnya. Obat itu beberapa mungkin bisa menolong. Contoh, saya beberapa tahun yang lalu sempat masuk rumah sakit gara-gara sering begadang. Begadang bekerja lah, scroll sosial media waktu itu. Jadi saya waktu itu masih kerja full time, pulang kerja full time, masih ada kerjaan lain, side business. Setelah itu masih cari-cari hiburan, nonton film apa, tidurnya akhirnya wah jamnya berantakan ya. Tidurnya paling sore itu jam 11, jam 10 itu paling sore ya. Ini jangan ditiru ya saudara, kebiasaan yang buruk. Akhirnya singkat cerita, saya masuk rumah sakit. Di rumah sakit ada satu obat diberikan sama rumah sakit, itu berupa kurkuma. Sintetis ya, kurkuma. Entah benar-benar dari herbal temulawak, bahasa Indonesianya itu temulawak, kurkuma. Dan itu memang membantu kinerja dari hati. Kita tahu hati adalah organ yang menetralkan racun. Seperti itu ya. Jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sama perjalanan kita dengan Tuhan, itu ketika kita ditegur sama Tuhan, langsung introspeksi diri, minta ampun sama Tuhan. Kalau misalnya kita nggak ngerti, tiba-tiba ngerasa sedih gitu. Mungkin aja Roh Kudus sedang menegur kita saat itu. Mungkin kita habis melakukan sebuah kesalahan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, saya melakukan kesalahan apa? Saya minta ampun Tuhan. Jangan diterobos terus ya saudara ya. Jangan seperti naik mobil, sudah lampu merah terus diterobos, lama-lama ditilang saudara sama polisi. Lama-lama saudara bisa ditilang sama malaikat gitu. Dan jangan sampai alarm di dalam hati nurani kita itu mati. Itu ya. Jadi ayon, kembali ke waktu, ayon. Waktu yang lama sekali, waktu yang tanpa batas. Sayangnya kita sering gak sadar kita sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, itu dia. Kita harus menajamkan hati nurani kita. Gimana caranya? Kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Setia beribadah, setia saat teduh, setia pujian penyembahan, setia berdoa. Dari situ hati nurani kita akan dipertajam. Kalau sudah dipertajam, jangan ditumpulkan lagi dengan ketidaktaatan kita ya. Ditegur Tuhan, berarti Tuhan sayang kita, Kak. Dia ingin kita hidup benar dan baik. Amin. Betul. Kita bukan anak gampangan ya. Bersyukur kalau saudara berbuat salah. Yang lain mungkin kayak ngerasa biasa aja, semua orang melakukan. Tapi saudara bisa merasakan duka yang Roh Kudus berikan. Berarti Tuhan itu menganggap saudara itu bukan anak gampangan, tapi anaknya Tuhan sungguh. Makanya ditegur kan. Orang tua yang baik akan menegur anaknya. Dan anak yang baik akan mendengarkan teguran orang tuanya. Dan langsung berubah. Jadi, ayon. Saya dulu pun pernah sempat diintimidasi. Dapat sebuah pengalaman diintimidasi, melakukan dosa yang tidak terampuni. Wah, sempat stres, agak karuan pokoknya, sempat cuti sekolah dulu 1 bulan. Dulu nggak ngerti, kenapa kok saya mengalami ini ya Tuhan. Saya ini cinta Engkau, gini. Tapi setelah menyelesaikan semua proses itu, ujian itu, cobaan itu, jadi saya semakin menyadari bahwa dalam segala hal, Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 11 kan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Tapi Tuhan sedang mendesain masa depan yang penuh pengharapan, penuh hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Dari proses itu akhirnya puji Tuhan, saya yang dulunya motivasi mungkin kenal Tuhan karena saya takut kalau akhir zaman saya ditinggal sama Tuhan. Dari situ Tuhan proses, akhirnya rasa takut itu bisa dibuat hilang. Ya, jangan menumpuk rasa takut ya saudara ya. Itu kayak bola salju mungkin kecil pertama menggelinding. Saudara layani terus, rasa takut itu lama-lama jadi bola salju besar, menghantam kehidupan saudara. Jadi mumpung masih, kalau saudara merasakan rasa-rasa takut kecil ini tentang mungkin akhir zaman, kedatangan Tuhan, langsung aja datang ke Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan aku kok takut ya? Aku kok takut kalau Engkau datang aku ditinggal. Saya dulu doa gitu. Setelah doa itu,
Tuhan tanggapi, Tuhan proses. Dan hal baik lainnya, saya juga puji Tuhan dilepaskan dari keterikatan main game. Dulu saya berpikir sekolah oke, prestasi oke. Nggak masalah lah main game setiap hari. Minimal 2 jam sehari. Prinsipnya bisa seperti itu dulu saya. Tapi sering berjalan waktu, Tuhan nggak suka. Tuhan, ya saya bersyukur Tuhan tegur saya. Kamu buang-buang waktu terlalu banyak. Saya pakai kacamata karena kebanyakan main game dulu pas SD. Itu. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Yes, amin. Ada ayatnya di firman Tuhan ya. Ini sepertinya rajin juga baca firman ini. Luar biasa, tetap teruskan. Jadi yang pertama, waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Itu aion, ya. A-I-O-N. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kedua ini namanya kronos. Tadi sepertinya ada yang mengetik ya di atas ya. Oh ya, Vini juga ya. Thank you Vini. Jadi ada kronos. Kronos adalah waktu yang dapat diukur, ya, dapat diukur, measurable, dapat diukur dengan satuan yang kita tahu nih di sekolah. Ada detik, ya, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengukurnya. Baik sebagai waktu jangka pendek seperti sekejap mata. Kita buka di Lukas 4 ayat 5. Lukas 4 ayat 5 dikatakan di sana. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini ketika Yesus sedang di padang gurun, setelah berpuasa diuji, dicobai sama si jahat gitu ya. Jadi dalam sekejap mata dari dataran rendah terus dibawa ke dataran yang tinggi untuk diiming-imingi. Kok ya lucu, yang punya dunia ini malah diiming-imingi, diiming-imingi untuk dikasih dunia. Dan ada juga maupun jangka panjang seperti puluhan tahun. Puluhan tahun kita bisa buka contohnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Saudara kalau ada Alkitab bisa dibuka. Kisah Para Rasul 13 ayat 18 dikatakan di sana 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Ya, ini proses di mana ketika bangsa Israel dibawa keluar sama Tuhan. Tuhan delegasikan Musa untuk memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju tanah perjanjian. 40 tahun lamanya. Mungkin kita berpikir kok lama ya sampai di proses 40 tahun. Banyak hamba Tuhan kan bilang sebenarnya cuma sekian hari, sekian minggu seperti itu. Tapi Tuhan kayak bawa muter-muter. Sebenarnya Tuhan sedang memperbaiki mentalnya di sana. Mental dan karakter bangsa Israel. Dari mental budak menjadi mental anak-anak Tuhan lebih daripada pemenang. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya mental yang sama. Kuburan di Mesir, wah itu. Ya saya paham ya, orang yang sudah tinggal dalam perbudakan cukup lama, itu hatinya tuh banyak lukanya, jiwanya banyak lukanya. Mungkin ada saudara-saudara di saat ini mengalami luka-luka batin, luka-luka di jiwa. Minta Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan bebat. Seperti itu. Supaya kita tidak terus yang keluar dari mulut kita ini keluh kesah. Merasa bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu nggak sayang sama aku. Tuhan itu nggak peduli. Oh, aku dikasih cobaan ini biar aku bangkrut. Oh, aku dikasih penyakit berat ini biar aku cepat meninggal. Kadang ada loh orang-orang sampai berpikir seperti itu. No. Tahu saudara, setiap percobaan kita, kalau kita bisa responi dengan tepat, itu akan membawa kita pada kemuliaan yang lebih lagi yang Tuhan sediakan. Pada promisi yang lebih lagi luar biasa. Jadi, saya ajak saudara, dalam kronos ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita kenal Tuhan. Kenapa? Karena nanti ketika ada kairos, kita sudah siap di kronosnya, ada kairos, itu kita bisa sambar dengan ketepatan. Apa sih kairos? Coba kita buka. Buka di Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kairos apa sih? Kairos itu berbicara tentang kesempatan. Kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Jadi saudara nggak pernah tahu kapan kairos itu akan muncul. Kairos itu istilahnya waktunya Tuhan. Golden chance, gitu, kesempatan emas. Untuk saudara ini mengalami promosi Tuhan, mengalami terobosan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal-hal yang orang lain banyak idam-idamkan. Tapi banyak orang tidak peka. Akhirnya banyak kairosnya tuh luput ya.
lepas begitu saja. Kairos itu seringkali sulit untuk kembali, saudara. Kecuali ada kasih kemurahan Tuhan di dalamnya. Tuhan kasih kesempatan kedua. Tapi kesempatan kedua biasanya tidak akan semanis kesempatan pertama. Seperti itu ya. Jadi kalau diumpamakan, kita fokus kedua aja ya. Kalau Airos itu kan, Aion tadi kekekalan ya. Mungkin beberapa orang berpikir, oh itu masih lama gitu. Ya justru kita, waktu-waktu yang sekarang ini kita belajar fokusnya kedua aja dulu. Kronos sama Kairos. Gimana nanti Kronos dan Kairos ini bisa mempengaruhi Aionnya kita, kekekalannya kita di dalam Tuhan. Entah, saya berdoa di sini semua pada akhir hidupnya bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik, marilah turut bersukacita dalam kesenangan Tuhanmu. Marilah ikut dalam pesta yang Tuhan selenggarakan. Gitu. Jadi jangan kita melulu dalam Kronos ini, kita, aku mau kaya, aku mau sehat, aku mau makmur, aku mau bahagia. Yes, tapi ketika Anda bilang seperti itu, Anda sedang memungkiri yang namanya memikul salib. Ya kan? Tuhan bilang kalau mau ikut aku, Tuhan Yesus bilang harus memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri berarti saudara harus siap sama namanya pencobaan, siksaan, hal-hal yang nggak enak di daging kita. Tapi kalau kita bisa melakukan itu baik dalam anugerah Tuhan, karena kita nggak punya kemampuan ya untuk menang dalam hal itu. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita menang. Kalau kita bisa mampu dalam anugerah Tuhan menyelesaikan setiap hal yang tidak enak buat daging kita, itu ada promosi juga. Tuhan sediakan, ada waktu-waktu berbahagia, ada waktu-waktu berduka. Jadi nikmati semua itu. Nano-nanonya itu harus dinikmati ya. Jangan cuma ingin yang manis-manis aja, nanti kencing manis hidupnya. Kerohaniannya jangan sampai kencing manis. Amin. Oke, jadi kalau diumpamakan Kronos dan Kairos itu seperti gini ya. Saya sekolah ya. Saudara semua rata-rata bisa bersekolah, puji Tuhan. Kalau misalnya belum ada kesempatan bersekolah, it's fine. Ada sekolah kehidupan. Yang penting saudara manfaatkan waktu saudara untuk kenal Tuhan. Ini ilustrasi aja. Ketika saya sekolah, saya menghabiskan waktu-waktu tertentu kan, tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Puji Tuhan kalau sekarang sekolah cuma 5 hari ya, libur 2 hari. Banyak sekolah sudah menerapkan seperti itu, full day school. Tapi kalau zaman saya dulu ketika saya sekolah, 6 hari, liburnya cuma 1 hari Minggu. Jadi tiap hari ada jadwal, hari ini belajar matematika, bahasa Inggris, dan sekian-sekian. Dan itu kan waktu yang saya harus lalui. Waktu yang saudara juga harus lalui, belajar di sekolah. Kan kayak tidak ada kegiatan lain. Itu saudara lakukan hari demi hari. Itu Kronos ya. Kronos saudara. Nah, belajar di sekolahnya itu adalah Kronos. Kairosnya, ambil ilustrasi ketika saya sekolah. Ketika saya sekolah, puji Tuhan, saya ini senang bahasa Inggris saudara dari kecil. Saya berpikir ketika kecil dulu, wah, saya bisa bahasa Inggris ini cool, kelihatan keren gitu. Mungkin saudara beberapa di sini ada yang punya mindset sama dengan saya. Keren gitu kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Just hello everyone, welcome tonight to Ape Sharing the Living God. We should be grateful of God's goodness. Ya, jadi kita harus bersyukur sama kebaikan Tuhan. Selamat datang gini-gini. Jadi kalau bisa ngomong bahasa Inggris itu kan mungkin beberapa orang berpikir wah keren gitu. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan ya. Jadi saya senang di sekolah itu, senang bahasa Inggris. Dan Tuhan berikan Kairos. Kairosnya apa di situ? Kesempatan-kesempatan di mana saya bisa ikut lomba. Guru saya tiba-tiba melihat, oh ini Abe punya potensi gitu. Jadi ayo ikut lomba gitu. Itu Kairos ya. Tapi sekali lagi saudara, untuk kita bisa ngerti Kairos, kita harus siap di Kronosnya. Saya harus siap di Kronosnya dalam arti saya harus rajin, sekolahnya rajin, ikut lomba iya, tapi sekolahnya rajin. Ketika sehari-hari mendengarkan terutama guru bahasa Inggris menjelaskan, saya harus nyimak nih, harus nyatet rajin. Saya harus bisa ngerjakan soal-soalnya. Sama seperti itu saudara dalam kehidupan kita. Kita harus dalam Kronosnya kita rajin, giat. Ya, firman Tuhan katakan apa? Kita harus giat, tekun. Selama seolah-olah kita hanya menjalankan rutinitas sehari-hari, kita harus tekun. Tekun apa? Tekun cari Tuhan yang pertama. Kemudian kedua, tekun kerja. Kalau yang sudah kerja, kalau yang masih studi, tekun sekolah atau tekun kuliah. Itu ya. Jadi selama Kronos ini kita lakukan the best we can do. Hal terbaik yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan katakan kalau orang nyuruh kita jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Jadi jangan mengikuti standar orang lain. Gitu ya. Jadi lakukan more than
the average, lebih dari orang pada umumnya. Jadi lakukan yang terbaik, sertakan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Ketika kita bisa jalani kronos yang seperti itu, waktu-waktu yang mungkin sudah terulang terus hari demi hari, kita bisa melakukan terbaik. Ketika kita ada kairos, kita sudah jaga hubungan nih, hubungan sama Tuhan terutama di kronosnya. Ketika ada kairos, kita bisa tahu, oh ini kesempatan dari Tuhan. Saya akan ambil ini, saya akan rebut. Saya akan mengucap syukur dalam anugerah Tuhan, saya akan mengambilnya. Dan itu akan ada hal besar yang terjadi dalam kehidupan saudara. Sekalipun mungkin saudara mungkin gagal gitu ya. Pasti kita ini semua manusia yang lemah ya. Kalau bukan anugerah Tuhan ini kita gagal-gagal terus. Tapi ada kesempatan kalau kita benar-benar bisa ngerti hatinya Tuhan, kita bisa dapat kairos. Contoh ya, saya dulu itu ketika sekolah nih, kronos kan, sekolah, dapat kairos, ikut lomba. Saya sempat gagal juga dulu ketika SD. Saya ingat sekali waktu itu guru bahasa Inggris saya itu sudah membantu saya jadi cerita narrative stories, cerita semacam apa ya, Malin Kundang, kisah Banyuwangi dan lain sebagainya. Hal yang legenda gitu, fairy tale lain seperti itu. Dia ikutkan lomba perwakilan sekolah dengan beberapa teman. Mungkin kisaran saya lupa ada berapa, 4, 5 sekian orang, cukup banyak sih. Jadi sudah persiapan latihan ya. Dan ketika di hari H, saya ingat sampai sekarang itu saudara. Saya ingat di hari H, sudah hafal nih saya nih. Sebelum maju, sekian menit sebelum waktu saya untuk maju, guru bahasa Inggris saya bilang, tambah 1 baris aja, 1 kalimat gitu. And then bla 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 gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin saya waktu itu lagi kaget ya, sudah kurang sekian menit maju ditambah 1 kalimat. Dan itu mengacaukan performa saya waktu itu. Akhirnya giliran saya maju, saya selalu berdoa, Tuhan tolong berikan hikmat gitu. Tapi Tuhan izinkan itu saya gagal. Waktu SD ikut lomba storytelling saya gagal. Saya cerita bla 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 lancar nih, bla 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 dengan gerakan bla 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 sebagai anak SD gitu ya. Dan terakhir sampai di kalimat terakhir yang guru saya tambahkan di menit-menit terakhir, itu saya lupa. Bisa blank gitu saudara, kayak and then, saya cuma ingat 2 kata itu, and then, dan kemudian gitu. And then, sampai saya ngulang itu 7 kali, saya ingat. Malunya luar biasa, sampai itu kayak, saya itu trauma gitu. Semenjak itu, sedih banget kayak, Tuhan aku nggak menang. Sempat dulu, sebagai anak kecil, saya menyalahkan guru saya. Coba, itu nggak ditambahi, itu kalimat terakhir. Saya mungkin sudah bisa juara. Coba aja, guru saya lebih bijaksana gitu, nggak nambah kalimat terakhir, saya pasti bisa menang gitu. Ya anak kecil ya, tapi kita belajar kadang hal-hal terjadi, kegagalan pun itu Tuhan izinkan untuk menguatkan mental kita, saudara. Jangan kita menyalahkan sana sini, tapi anggaplah hal-hal yang menyusahkan, menyedihkan itu prosesnya Tuhan membuat kita semakin kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi akhirnya saya tuh sempat trauma ketika saya kronos lagi nih, belajar di sekolah, masuk ke SMP kelas 7, diikutkan lagi lomba bahasa Inggris. Karena kan kadang guru memberikan kesempatan kan, mau ikut lomba apa gitu, senangnya apa, ini ada lomba ini gitu, lomba antar sekolah waktu itu tingkat kabupaten. Saya tuh trauma, saya bilang enggak. Tapi guru saya tanya kenapa, ya saya cerita traumanya ini. Nah itulah, dalam kehidupan kita juga kita perlu belajar. Kita ini punya guru namanya Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Jadi kalau ketika kita ada trauma, ada sesuatu yang di masa lalu, kegagalan masa lalu yang kita sampai ingat gitu, kita harus jujur sama Tuhan, ngomong aja, Tuhan saya ini kok trauma ya, gini ya, Tuhan tolong ya gitu. Nggak usah harus bahasa formal apa saudara, yang penting lahir dari ketulusan hati kita ya. Tuhan itu sangat cinta orang yang punya hati yang tulus saudara. Tapi hati orang yang manipulatif itu akan dipermainkan juga. Jadi Tuhan itu Allah yang kasih tapi adil. Jadi kita pastikan di dalam kehidupan kita ngomong sama gurunya kita, Roh Kudus. Pastor saya live dulu, tanya sebelum berkati. Aduh jangan panggil saya pastor, saya bukan pastor. Ya Tuhan berkati ya, Rita ya. Roh Kudus penolong, iya Roh Kudus penolong gurunya kita untuk belajar Tuhan. Karena yang ngerti hatinya Tuhan itu Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi yang membuat kita bisa percaya Yesus. Bahkan sekalipun kita nggak pernah ketemu Yesus, kita bisa ngalami Yesus karena bantuan Roh Kudus guru kita. Jadi jujur. Nah kembali ke cerita saya waktu itu, saya jujur sama guru saya.
Terus tahu di treatment apa sama guru saya. Guru saya waktu itu perempuan, iya perempuan seingat saya. Dan saya itu disuruh berdiri di tiang bendera, saudara, sambil hormat gini, sambil teriak-teriak. Teriaknya apa? I love my mama. Saya ingat banget sampai sekarang gitu. Malunya luar biasa. Jadi di situ saya, oke, bisa tolong dibesarkan volumenya. Saya dekatkan juga biar semakin jelas. Jadi untuk memulihkan traumanya itu, saya diminta melakukan hal itu sama guru saya. Konyol ya rasanya ya. I love my mama. I love my mom. I love my mom. I love English gitu. Jadi keras. Sampai dilihatin sama teman-teman teman-teman sekolah gitu ya. Malunya luar biasa, tapi saya ya sudahlah Tuhan gitu. Mungkin ini cara guru saya untuk mengajari saya untuk lepas dari trauma gitu. Kesenggol kok trauma. Iya, serahkan traumamu sama Tuhan ya. Roh Kudus sama gurumu. Nanti Roh Kudus akan ajari kamu lakukan ini itu supaya trauma itu bisa sembuh gitu. Jadi saya gitu. Sambil jerit-jerit diliatin, diketawain sama teman-teman sekolah gitu. Sampai akhirnya guru saya bilang, "Oke, cukup, ayo kembali." Gitu. Jadi sama seperti kehidupan kita, ketika kita mau jujur sama Roh Kudus, guru kita ini akan membantu kita. Guru firman Tuhan katakan kita akan disertai, tidak akan dibiarkan yatim. Roh Kudus menyertai kita setiap kehidupan kita. Jadi Roh Kudus akan ngajari gimana sih caranya keluar dari traumamu. Mungkin melakukan hal-hal yang sederhana, saudara, nggak harus yang kompleks, rumit. Waktu itu, dari situ, akhirnya saya memberanikan diri, saya mulai belajar berani lagi. Saya coba ikut lomba. Dan dia puji Tuhan, kairos-kairos yang Tuhan sediakan itu, Tuhan izinkan saya untuk menang. Semua kasih karunia Tuhan. Gitu. Saya diizinkan menang, sempat mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, tapi di provinsi kalah. Nggak apa-apa, yang penting kan pengalamannya ya saudara. Pengalaman itu nilainya jauh lebih berharga dari semata-mata berhasil atau gagal. Pelajaran hidupnya itu yang sangat berharga. Jadi ayo, selama kita menjalani kronosnya kita, menjalani waktu sehari-harinya kita harus sungguh-sungguh kita andalkan Tuhan. Kesenggol kok trauma, aku juga trauma. Ayo, malam hari ini yang mungkin saudara sadari saya punya trauma. Mungkin saudara lihat lihat lampu aja, teringat kejadian di masa lalu, trauma. Saudara mungkin lihat barang tertentu, orang melakukan aktivitas tertentu, saudara trauma. Serahkan trauma itu sama Tuhan. Jujur sama Roh Kudus, ngomong aja. Sekalipun tidak diucapkan di kata-kata, ngomong di hati, berdoa, ambil waktu tersendiri di tempat yang tersembunyi, temukan Bapamu yang di tempat yang tersembunyi itu, maka Dia akan menemukan kita. Jadi ngomong, Tuhan, aku ini kok trauma ya, traumaku ini. Tuhan tolong ya. Tuhan bisa lakukan sesuatu, adakan proses. Ketika proses itu terjadi, mungkin sakit buat daging kita, tapi itu baik. Namanya orang dioperasi ya, mungkin dibius total gitu sama Tuhan, sama dokter. Nggak kerasa apa-apa pas operasi, tapi pas disuntiknya itu kan sakit ya saudara ya. Setelah operasi selesai, biusnya hilang, ada sakitnya juga masih. Tapi it's good gitu. Sama seperti badan kita, kadang harus dioperasi sama dokter. Tabib di atas segala tabib, itu juga kadang perlu melakukan operasi dalam kehidupan kerohanian kita untuk menghilangkan apa? Menghilangkan trauma-trauma kita, menghilangkan mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan cuma kasih karunia Tuhan, betul, Safira, kasih karunia Tuhan yang bisa menyembuhkan trauma kita. Thank you udah mau pelayanan di TikTok. Puji Tuhan, kesaksianmu sangat menguatkanku. Terus lanjutkan, God bless. Tuhan berkati. Sama-sama kita di sini belajar. Sampai detik ini saya pun belajar. Gagal, berhasil, semua saya usahakan saya belajar sesuatu. Dari semua itu saya bersyukur. Tuhan kasih lessons by lessons gitu ya. Pelajaran demi pelajaran. Dan saya ajak, ayo saudara, manfaatkan kronos saudara sebaik-baiknya. Supaya ketika kairos itu ada dalam kehidupan kita bisa menyambar dalam kasih karunia Tuhan. Kita bisa ambil itu. Orang mungkin akan kaget loh, kalau saudara bisa mengambil kairos itu. Orang-orang di sekeliling saudara akan kaget loh. Kemarin kok kayaknya lagi terpuruk, tiba-tiba kok sudah dia hidupnya dipromosi ya. Mereka akan bingung. Tapi ketika mereka bingung, mereka sampaikan ke saudara, saudara akan tahu bahwa itu semua bukan karena kuat gagah saudara. Iya, jangan pernah merasa sombong. Karena aku sudah melakukan ini itu, enggak. Tapi karena
Tuhan berkemurahan dalam kehidupan saudara. Tuhan ajari saudara sesuatu. Jadi, seperti itu ya. Kronos dan Kairos dalam ilustrasinya kalau kita bersekolah. Kronos itu sehari-hari kita sekolah, tetap harus lakukan terbaik. Kita setiap hari ini sekolah juga, sekolah kehidupan sama Roh Kudus, guru kita. Dan Kairos adalah masa-masa di mana kita diuji untuk kita bisa naik kelas, untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, saya pribadi, saudara, saya juga sempat gagal, saudara. Saya ceritakan dua, bukan sebuah keberhasilan. Tapi yang satu kegagalan, yang satu hampir gagal. Ya, hampir gagal. Bagaimana saya mengambil kairosnya Tuhan. Ya, saya juga manusia, saudara. Ada masa-masa di mana saya ini kayak, kok kayak gini ya Tuhan? Tolong saya. Gitu. Sama kayak saudara. Saya bukan orang yang terus, saya punya iman yang kuat, saya punya iman yang kuat. Justru kadang kita memerlukan masa-masa di mana kita merasa sendiri. Dan kita tahu kita nggak bisa bersandar sama siapa-siapa selain sama Tuhan. Betul, semua karena Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Iya, semua anugerah Tuhan. Perjuangan sembuh, gagal ginjal, shalom koko, oke. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Tabib di atas segala tabib ya. Jadi, saya cerita dua ya, kegagalan. Saya mulai dari yang kegagalan dulu. Yang hampir gagal nanti. Jadi, di kegagalan itu, suatu saat ketika saya masih kuliah, mendekati waktu saya untuk lulus, itu saya sering naik motor, saudara, ngelewati lampu merah. Di lampu merah ini ada seorang pria, seorang pengamen, membawa gitar kecilnya, biasanya nyanyi, terus ngamen di lampu merah. Dan maaf dikata, kakinya itu tidak sempurna, jadi panjang sebelah. Jadi dia kalau jalan agak sedikit meloncat, gitu ya. Saudara bersyukur kalau saudara kakinya lengkap, jangan malas dibuat rebahan aja ya. Orang yang tidak sempurna tapi punya semangat yang luar biasa, dia ngamen, nyanyi gitu. Berapa kali setiap hari saya lewati itu ya, ketika saya harus ke kampus ngerjakan skripsi, setiap hari saya lewati. Dan satu titik, saya tuh dikasih compassion sama Tuhan, kayak sebuah belas kasihan. Kita tahu ya, di Alkitab itu beberapa kali sebelum Tuhan Yesus mengadakan mujizat, Tuhan itu hatinya tersentuh. Hatinya menaruh belas kasihan ke orang yang sakit gitu. Saya seperti dikasih hati yang seperti itu, saudara. Tapi saya ini manusia biasa, saudara. Saya berpikir waktu itu, waduh, saya tahu Tuhan itu seperti suruh kamu doakan untuk kesembuhannya. Waduh, gimana kalau didoakan tapi nggak sembuh gitu. Kita kadang gitu ya, banyak tapinya kalau sama Tuhan. Dan itu seringkali membuat kita ini nggak bisa merebut kairos Tuhan, karena kita terlalu logika gitu. Waduh kalau kayak gini nanti hasilnya begini gitu. Sebentar saya sapa ya. Salam kenal semuanya yang belum kenal, sehat selalu koko, amin. Tuhan berikan kesehatan juga untuk perjuangan. Shalom koko, shalom semuanya, shalom Rika. Jadi waktu itu saya tahu Tuhan suruh saya untuk mendoakan orang itu, mendoakan dia untuk kesembuhan kakinya bisa sama panjangnya gitu. Bahkan kalau Tuhan izinkan untuk keselamatan jiwanya. Cuma saya waktu itu adalah masa di mana waktu itu lagi gencar-gencarnya berita ya, kristenisasi apa. Takut saya, saudara. Nanti kalau tidak sembuh, kalau sembuh masih nggak apa-apa. Kalau tidak sembuh, waduh, saya dibilang kristenisasi, mendoakan orang yang mungkin dia lain kepercayaannya. Nah itu ketakutan ini. Mungkin aja dia anak Tuhan gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kadang kita ini terlalu pakai logika sama Tuhan. Akhirnya kita ini jarang lihat mujizat. Akhirnya, waktu itu saya putuskan, enggak Tuhan, enggak mau saya Tuhan. Kalau ada apa-apa, siapa mau tanggung jawab? Gitu saya. Ya, suruh orang lain aja. Saya gitu sama Tuhan. Saya takut, saudara. Akhirnya, tahu saudara, enggak lama setelah itu, Tuhan itu tegur saya. Saya mengikuti sebuah camp rohani gitu ya. Di akhir camp itu, saya ini, maaf ya, saya sambil baca gitu, karena saya catat ya. Di akhir camp ini, waktu itu, pembicaranya itu menyuruh beberapa orang kayak, kalau engkau digerakkan Tuhan untuk maju ke depan, engkau tahu Tuhan akan berkarya, Tuhan akan pakai hidupmu, maju ke depan. Izinkan saya berdoa untuk saudara gitu. Saya tahu seperti saya dapat panggilan Tuhan gitu ya, untuk maju ke depan. Panggilan ini bukan jadi pendeta saya lagi ya saudara. Jangan panggil saya pastor atau pendeta gitu. Jadi kalau saya jadi pendeta sungguhan, nah tanggung jawabnya saudara itu. Gitu. Karena doanya saudara itu. Jadi waktu itu akhirnya saya maju
didoakan sama pembicaranya. Ketika didoakan yang giliran, ketika tiba di saya, pembicaranya itu ngomong gini sama saya nggak tahu ya, saya ini melihat saudara ini sedang di lampu merah. Saya masih belum ngerti waktu. Saudara ada di lampu merah, saudara ini disuruh nyebrang sama Tuhan. Tuhan bilang Tuhan mau menyertai saudara untuk nyebrang, tapi saudara ini terlalu takut, akhirnya tidak nyebrang. Mateng don, kata saya. Waduh, tepuk jidat saya dalam hati saya ini tepuk jidat. Aduh, ditegur Tuhan. Gitu. Saya tahu maksudnya, karena saya menolak waktu itu untuk mendoakan pengamen itu. Jadi apa ya? Akhirnya, waduh. Sudah dari situ saya minta ampun, saya benar-benar Tuhan minta ampun, saya ini manusia biasa takutan mungkin ya, ada sisi-sisi saya sangat takut, sangat pengecut mungkin ya untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk mendoakan orang itu. Terus sekali lagi sembuh dan tidaknya itu ya urusan Tuhan. Palingnya saya akibat buruk mungkin dimaki orang ya, gitu. Tapi itu seharusnya salib yang saya tanggung gitu, untuk menyatakan bahwa saya menyembah Tuhan yang hidup. Gitu. Jadi dalam hidup ini saudara, kalau saudara tahu Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu, jangan banyak babi bu ya, jangan banyak alasan. Kalau enggak, saudara ditegur Tuhan. Syukur-syukur ditegurnya enggak keras dan menyakitkan ya. Tapi lakukan itu. Ketika saudara taat, Tuhan bisa tambahkan kepekaan, Tuhan bisa tambahkan keintiman lebih lagi. Saudara bisa ngalami Tuhan lebih lagi. Itu yang penting kan, saudara ngalami Tuhan lebih lagi. Hasilnya serahkan sama Tuhan. Diaminkan dong kalau jadi pastor. Ya, semua sesuai rencana Tuhan lah, kemurahan Tuhan. Mana tahu panggilan Tuhan ke WKWK. Semoga saudara ya juga dipanggil ya. Shalom Bang, thank ya Bang. Thank you Bang, sharing semua makin diberkati pelayanan Bang. Amin. Puji Tuhan. Evangelis Yako sebelum pastor. Aduh nggak tahu. Jangan. Itu tanggung jawabnya besar sekali saudara. Saya cuma berdoa kalau Tuhan memang panggil ke situ, ya Tuhan jamin. Akhirnya saya tetap bisa selamat gitu. Gimana proses kok bergumul dengan dosa dan apakah kita harus terbuka ke orang lain? Oke. Saya berharapnya sebenarnya di TikTok ini bisa pin ya. Cuma ini ada waktunya cuma 1 menit pin komennya. Saya pin sementara, kalau saya ingat kita bahas di akhir. Kalau misalnya saya luput atau tolong komen lagi ya Medellin ya. Nanti kita setelah bahas topik ini kita coba jawab. Jadi setelah itu kegagalan yang pertama ya saudara. Saya gagal untuk mengambil kairosnya Tuhan. Dan saya berharap saudara belajar jangan sampai saudara gagal mengambil kairosnya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah hampir gagal waktu itu. Berhasilnya pun itu kemurahan Tuhan kasih second chance gitu. Jadi satu waktu saya ini aktif di Komsel ya saudara. Tiba-tiba itu Tuhan taruh di hati saya, doakan pemimpinmu supaya mereka punya anak. Waduh, logika nih, main lagi logika saya nih. Saya tahu pemimpin saya suami istri itu sudah sekian tahun mereka ini merindukan momongan ya, bayi gitu ya. Karena sulit, entah karena faktor biologis atau faktor apa, mereka ini sulit punya keturunan. Waktu itu Tuhan suruh doakan. Waduh, saya nggak langsung, saya logis lagi mikir. Waduh, nek doa saya nggak dijawab, saya salah dengar sama Tuhan, terus saya doakan, 1, saya malu, 2, kalau doanya nggak dijawab, saya takutnya mereka kecewa, mereka undur dari pelayanan, waduh, bisa salah saya gitu. Jadi terlalu banyak berpikir gini saudara. Selama 1 bulan saya renungkan itu, kerinduan hati saya renungkan. Bener tak Tuhan? Bener tak saya harus doakan gitu. Bulan kedua masuk setelah 2 bulan gitu ya. Akhirnya kayak Tuhan terus dorong gitu. Ayo kamu doakan. Apa yang kamu takutkan gitu. Ayo doakan gitu. Akhirnya satu waktu pulang Komsel, tunggu yang lain, teman-teman pulang yang lain dulu ya. Terus saya ngomong ke mereka, nggak tahu ya, saya kayak dikasih kerinduan sama Tuhan untuk mendoakan Koko sama Cece punya keturunan gitu. Habis itu udah, tapi nanti ya kalau semua sudah pulang. Saking malunya saya, saking saya takutnya gitu ya, akhirnya sudah mereka semua teman-teman pulang. Saya ingat banget di depan pintu rumah mereka, di dalam garasi mereka, tapi di pintu rumah ya, itu di depannya saya mendoakan mereka. Tuhan, saya berdoa sederhana saya, Tuhan, Kau yang taruh kerinduan di dalam hati saya untuk mendoakan keturunan bagi Koko dan C, A dan B gitu ya. Saya sensor. Janin
rahim, semua itu daripada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan memberikan keturunan sesuai rencana dan kerinduan hatinya Tuhan. Kerinduan yang sekian tahun ini belum terjawab akan dijawab di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat nantinya, menjadi kebanggaan orang tuanya. Tuhan memberkati pelayanan Koko dan Cece ini, bla 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 bla. Gitu. Sudah ya, sudah mendoakan gitu. Terdetek saudara, aduh, nendak hamil ini. Berarti saya salah dengar Tuhan gitu. Jadi saudara jangan takut ya, belajar dengar suara Tuhan. Kadang kita gagal, iya. Tapi perlu kita tahu, ketika kita belajar taat aja, Tuhan tuh hargai. Sama seperti seorang anak berjalan. Kan enggak serta-merta dia bisa berlari ya. Kecil dia merangkak dulu. Setelah bisa merangkak, dia mulai bisa berjalan. Berjalan pun kadang jatuh. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita kadang jatuh. Tapi jangan membuat jatuhnya kita, membuat kita berhenti untuk belajar berjalan. Tetap berdiri lagi, jalan lagi. Kalau sudah jalannya lancar, belajar lari. Sudah bisa lari, belajar naik sepeda roda 3. Nanti sepeda roda 3 mungkin jadi sepeda roda 2, gitu prosesnya. Sepeda roda 2 jadi motor, kemudian jadi mobil gitu. Jadi dalam hidup kerohanian kita juga kita perlu belajar hal-hal seperti itu sama Tuhan. Jangan takut gagal ya. Jadi waktu itu sudah sekian bulan saya tunggu tuh, kok tidak ada berita hamil, kata saya. Aduh, saya salah dengar, saya pikir gitu ya. Waduh, saya ini denger-dengeran kali saya gitu. Ya wis lah, sudah malu ya sudah malu gitu. Sekian tahun, setahun belum dijawab, 2 tahun saudara. Kemudian mereka mulai punya anak. Saya tuh lupa, sampai saya sudah lupa, itu sudah lama, sampai 2 tahun yang lalu saya berdoa, baru 2 tahun kemudian dijawab. Gitu. Ketika mereka sudah punya anak sudah lahir, kemudian kami tertilik ya, kami besuk gitu ya, sama teman-teman satu komsel gitu. Kami besuk bawa bingkisan apa gitu, ngobrol gimana anaknya gini gitulah, intinya gitu. Ketika tidak lama setelah saya telek itu, saya besuk sama teman-teman komsel, Tuhan tuh kayak ingatkan, ingat enggak kamu dulu menunda untuk mendoakan mereka berapa lama, 2 bulan. Akhirnya mereka, jawaban doa mereka 2 tahun ditundanya gitu. Jadi saya sadar, iya ya, kita kalau kadang disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu jangan sampai kita menunda-nunda. Udah, jalan dulu aja. Perkara benar salahnya, itu urusan belakang. Malu tidaknya, doanya dijawab tidak, itu urusan belakang. Yang penting melangkah dengan iman dulu. Nah itu sekali lagi kembali ke hubungan kita sama Tuhan ya. Makanya kita perlu setia baca firman, bersaat teduh. Gitu. Akhirnya, sudah, jadi itu hampir gagal. Ya masih puji Tuhan dikasih second chance, Tuhan kasih kesempatan kedua. Dalam kehidupan kita juga perlu belajar saudara. Selama kronos ini berjalan, selama masa-masa waktu ini berjalan, waktu yang seolah-olah biasa aja kegiatan sehari-hari, lakukan yang terbaik, cari Tuhan. Kalau saudara bekerja, bekerjalah semaksimal mungkin. Kalau saudara studi, studilah semaksimal mungkin. Karena ketika kairos itu muncul, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita tahu, oh ini waktunya saya ambil dalam anugerah Tuhan. Dan saudara akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan saudara. Oke. Jadi, saya berdoa dari setiap hal yang saya sharingkan hari ini dari firman Tuhan, kesaksian hidup. Saya berdoa saudara ini punya greget ya sama Tuhan ya. Kayak ada api yang dinyalakan di hati saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah di dalam Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup. Jangan berhenti di mendengar kesaksian orang, oh puji Tuhan ya luar biasa ya. Tapi saudara harus alami. Kalau saudara saat ini mungkin bisa tak kayak gini. Saya tantang, berdoalah sama Tuhan. Benar nggak ya kalau saya saudara dengar, tidak cuma saya, hamba-hamba Tuhan lain bilang, oh saya ngalami ini, pertolongan Tuhan ini. Jangan cuma berhenti di kekaguman. Saudara tes aja nggak apa-apa. Saudara, tapi bukan memuji Tuhan ya, maksudnya saudara mungkin saudara tes hatinya saudara sulit untuk percaya itu, saudara minta sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih sungguhan, Yahud, gitu. Ngeri-ngeri sedap. Gitu. Jadi ayo. Oke, coba ya izinkan saya baca beberapa ini. Kak, melihat Tuhan atau menikmati Tuhan itu yang bagaimana? Melihat Tuhan itu tidak selalu kita melihat secara fisik ya. Karena Tuhan itu roh, kita daging gitu. Karena dosa kita terbatas untuk melihat Tuhan, untuk mengalami Tuhan. Tapi ada beberapa orang memang diizinkan untuk mengalami pengalaman spiritual itu. Tapi kita bisa juga melihat Tuhan dalam keseharian kita. Dari hal-hal sederhana, mungkin kita rindu dapat sesuatu. Tiba-tiba Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Itu ya kita melihat karyanya Tuhan gitu ya.
Bahkan ada saat-saat di mana kita nggak ngerti, kita dalam penderitaan, Tuhan juga bisa ada loh, menemani kita dalam penderitaan itu. Bukan berarti Tuhan senang melihat kita menderita, enggak. Tapi ketika kita bisa melewati proses penderitaan itu, akhirnya kita mengerti, oh kebaikan Tuhan di masa lalu itu seperti ini. Saya mengalami penderitaan ini supaya saya belajar ini gitu. Jadi menikmati Tuhan itu ya dalam susah ataupun senang ya, dalam duka ataupun suka, saudara. Gak cuma satu sisi bahagia terus ikut Tuhan gitu. Saudara ikut Tuhan, saudara jadi kaya raya, wah hati-hati itu. Saudara ikut Tuhan, saudara harus miskin dulu, enggak juga. Jadi berimbang ya, berimbang. Suka dukanya sama Tuhan itu. Suka duka itu saudara bisa nikmati. Itu saudara tahu Tuhan menyertai gitu. Bersyukur. Ada masalah besar, nggak ada masalah sama sekali, semua everything's fine. Saudara bisa tetap merasakan damai. Itu menikmati Tuhan ya. Kak Abe takut kalau panggilan Tuhan. Iya takut kalau tidak dijamin Tuhan ya. Kalau dijamin Tuhan nggak apa-apa. Nova, WKWK, kok banyak kemiripan loh. Dulu juga pernah ada suara untuk mendoakan seorang artis Kristen supaya punya anak. Beberapa bulan kemudian mendengar artis tersebut hamil dan anaknya cantik. Iya, puji Tuhan. Mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, tapi ketika kita bisa taat, itu kita akan melihat Tuhan itu hidup ya. Gitu. Tuhan itu nyata ya. Gitu. Bukan cuma kata orang, tapi saya ngalami gitu. Penderitaan sama dengan berproses masuk Tuhan atas kita diajarkan. Iya, ambil pelajarannya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 12 menit. Saya sudah selesai, saudara. Semoga jadi berkat buat saudara. Tapi ini ada satu saudara kita, Nova mungkin bisa naik ya. Nova baru saja mengalami kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita dengar ceritanya aja dari Nova langsung. Saudara mungkin mengalami sesuatu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan. Saudara bisa DM saya dulu, kita kenalan, ngobrol-ngobrol. Kalau sudah misalnya oke, nanti di live selanjutnya saya kasih kesempatan. Seperti itu ya. Ayo Kak Nova bersaksi, nah ini sudah banyak yang nunggu. Nova, ayo. Shalom, gimana kabarnya? Gimana? Suaranya agak putus-putus ya, Nova. Oh iya, gak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ngomongnya santai. Shalom Bang, soal belajar berproses dengan Tuhan tadi. Iya, semangat ya dalam prosesnya Tuhan. Ya, mungkin bisa dimulai. Nova, silakan. Halo, Nova masih ada di sana? Tidak ada suaranya. Ya. Ya, suaranya putus-putus kok. Iya masih putus. Gak apa-apa, ngomong aja pelan-pelan. Oke, ya, salam semuanya ya. Nah, saya Nova di minggu lalu, tepat hari Minggu. eh, Kalau di sini pukul 8.30 malam ya. Itu saya pulang dari rumah teman saya turun dari rumahnya itu di lantai 8 menggunakan lift ke bawah ya. Jadi saya pulang dalam keadaan buru-buru karena saya udah belum naik Grab ya, udah order Grab di rumah, jadi waktunya tinggal sebentar. Dan di situ saya naik lift. Ketika sampai di lantai dasar atau general itu liftnya nggak bisa kebuka gitu. Saya coba tekan button tapi uh, ada alarm yang bunyi close doors gitu kan. Jadi kenapa biasanya kan pintu lift itu kebanyakan otomatis ya, walaupun kita nggak tekan uh, open dia otomatis itu kebuka. Nah itu ini nggak kebuka gitu,
otomatis saya pikir ini kenapa saya tekan bel alarmnya untuk pemberitahuan itu nggak bunyi seperti itu. Saya coba, oh mungkin kalau saya naik lagi bisa kebuka kali. Saya tekan ke lantai 2 itu tidak bisa, toiletnya tidak berfungsi sama sekali, itu seperti itu. Saya udah mulai takutan, pikiran kemana-mana ya, terlebih baru-baru terjadi berita yang viral di Medan ya, yang meninggal di lift gitu. Dan tiba-tiba saya kepikiran ke sana seperti itu, dan saya lihat CCTV-nya mati. Aduh, gimana ini kalau sampai semalam saya sih. Dan lain, sinyal di dalam lift itu tidak ada sekali. Jadi grabnya pun udah sampai, dan akhirnya pesan saya, orderan saya cancel sama drivernya. Karena saya ada di dalam lift itu kurang lebih 15 menit. Nah, saya dalam kondisi seperti itu, kita pasti ada yang namanya kekhawatiran seperti itu. Ketika kita lihat sekeliling kita, pertolongan sepertinya tidak ada seperti itu. Dan tiba-tiba saya mendengar suara anak kecil di luar yang biasanya memang di tempat depan itu jarang sekali ada ini namanya apa, ada orang-orang seperti itu kan. Itu anak kecil lagi bermain udah malam gitu. Dan saya ketuk pintunya, saya pikir saya harus coba ketuk. Saya pikir kalau lift itu ada suara, karena ternyata tidak. Seperti saya ketuk, terus anak-anak itu seperti mendengar dan dia bertanya apakah ada orang di dalam seperti itu. Terus saya bilang iya ada, saya bilang seperti itu. Saya ngomong lagi, kok iya saya ada, iya ada saya tuh orang aja di dalam seperti itu. Saya bilang seperti itu dengan suara yang kuat. Saya bilang, dia tanya nama saya siapa seperti itu. Saya bilang nama ini saya bilang seperti itu. Oke kakak, namanya di dalam, saya cari pertolongan, saya coba cari security sama maintenance, dia bilang seperti itu. Jadi, oh iya saya harus tenang seperti itu. Saya diingatkan kembali bahwa ya apapun yang kita alami, ya baik masalah ataupun dalam kondisi terdesak sekalipun, kita melihat seakan kita tidak ada bantuan sama sekali, tidak ada pertolongan sama sekali, tapi kalau kita tenang, tetap pertolongan kita hanya dari Tuhan, kita percaya bahwa semuanya baik seperti itu. Dan setelah dia bilang seperti itu, saya mendengar di luar itu sepertinya udah semakin ramai orang, dan saya pun semakin tenang di dalam. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak tahu kalau sampai semalam saya harus tinggal di dalam lift itu, kalau tidak persoalan saya mau buat apa dalam lift ini seperti itu. Dan puji Tuhannya di dalam lift itu kondisinya AC-nya menyala ya, tidak mati. Jadi saya tidak kepanasan di dalam, dan udaranya pun tetap bisa membuat saya untuk bernapas dengan lega seperti itu. Nah seringkali juga diingatkan beberapa seringkali kejadian, saya tidak tahu ini dari Tuhan atau dari siapa, tapi saya percaya ini adalah dari Tuhan seperti itu. Seringkali merasa kita kehilangan sesuatu seperti itu, baik itu benda apa. Saya sering mengalami seperti itu. Saya kelupaan uang atau handphone atau barang berharga saya dalam beberapa jam kemudian seperti itu. Saya cek hati saya cek pikiran saya, saya merasa tenang di handphone itu, barang tersebut itu tidak hilang seperti itu. Beberapa jam kemudian saya menemukannya seperti itu. Ya, di situ saya tangkap, kita dalam kondisi apapun kita harus tenang dan berserah di Tuhan. Mungkin di sekeliling kita tidak ada yang namanya pertolongan. Itu aja kesaksian saya percaya bisa memberkati kita semua. Intinya apapun yang kita alami, kita harus tetap tenang.
jangan khawatir. Itu aja terjadi terkait. Thank you kok Abi kesempatannya. Baru Nova juga kesaksiannya tadi. Jadi mungkin ada yang ikut mendengarnya, jadi singkat cerita, Nova sempat terjebak di lift, turun dari lantai 8, tapi tidak ada pertolongan, tombolnya semua rusak, listrik mati, hanya waktu puji Tuhannya Tuhan kirimkan anak kecil, dari anak kecil ini akhirnya dia tertolong. Seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan itu jaga juga. Sama seperti seorang orang tua ya, anak kecil yang lari-lari di depan tuh kolam ikan, dicemplung itu dia bisa renang, tapi akan dijaga terus. Tuhan akan tolong sekalipun mungkin kadang ada masa kesulitan juga izinkan hal yang gak enak dalam belajar jalan terus jadi luka. Tapi kalau kamu bisa belajar saja, bisa belajar sehari-hari ya. Jelas suara ya, jadi intinya kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita percaya, kita jangan punya negative thinking sama Tuhan terutama ya. Itu nggak akan membuat hidup kita jauh lebih baik. Tapi ini faktor neurologis kayaknya. Oke, thank you ya Nova ya, sorry ini saya tutup dulu ya. Oh ya, thank you. Oke, langsung di leave sama. Oke, ya baru clear ya. Memang seperti itu kadang kalau ada yang up dan lain sebagainya. Jadi kita harus percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tuh jagai, Tuhan itu tetap pegang kendali, saudara. Intinya kita jujur aja sama Tuhan. Kita ngalami takut, kita ngalami khawatir, kecewa, apapun itu, kita bahagia gitu. Cerita sama Tuhan, cerita sama Roh Kudus gitu. Rangkuman Kak atas kesaksian Kak Nova. Ya jadi Kak Nova ini tadi sempat terjebak di lift dari lantai 8 turun kan, tapi semuanya itu mati, CCTV, tombolnya semua rusak, pintunya nggak kebuka, itu sempat khawatir, tapi akhirnya dia seperti diingatkan Tuhan untuk tetap tinggal tenang. Firman Tuhan kan katakan juga di Yesaya ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Gitu. Sadar lagi panik-panik nih, nggak bisa tenang, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku kok panik ya, tolong Tuhan tenangkan dulu biar aku bisa menemukan Engkau dalam hal ini, dalam situasi ini. Serahkan sama Tuhan khawatirmu, karena Tuhan yang memelihara kita semua. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Nova untuk kesaksiannya. Kita coba baca-baca ya, tadi ada yang sempat tanya nih. Oke. Madeline ya tadi ya. Gimana proses koko bergumul dengan dosa dan apakah kita harus terbuka ke orang lain? Percaya saudara, sebenarnya setiap kita itu punya sisi yang sangat lemah. Satu atau lebih, ya. Harta tatah wanita gitu. Harta tatah pria gitu. Tergantung saudara pria atau wanita. Kalau pria biasanya wanita gitu ya. Jadi salah satu ini biasanya jadi titik kelemahan yang seringkali dipakai sama iblis. Nah, kita ini harus serahkan terus sama Tuhan. Caranya gimana? Ya membangun hubungan sama Tuhan. Dari membangun hubungan sama Tuhan, kita tahu dosa itu pintunya di mana. Itu ya saudara ya. Sama seperti Kain dan Habel di Kejadian. Tuhan itu kan memperingatkan Kain sebelum dia membunuh Habel kan. Dia sudah wajahnya tuh, air wajahnya ini sudah orang yang marah, orang yang aku benci sama adikku. Mosok persembahannya adikku diterima, persembahanku tidak diterima sama Tuhan. Bencinya itu sama adiknya kan. Tuhan ingatkan, kamu harus kendalikan itu. Dosa sedang mengintip di depan pintu, dikatakan. Tapi kamu harus menguasainya, kamu harus menang. Gimana caranya? Tutupkan pintu itu. Demikian juga setiap kelemahan kita di dalam dosa. Kita tahu, yang paling ngerti itu kelemahan kita itu apa ya, kita sama Tuhan. Ya, kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, pintu dosanya ini di mana? Pintu dosa ini masuk dari mana? Gitu. Tuhan bisa singkapkan, ini loh. Awal dosa ini masuk dalam kehidupanmu dari hal ini. Gitu. Nanti kalau saudara sudah ketemu hal itu lagi, jangan dibuka pintunya, tutup yang rapat dalam nama Yesus. Gitu. Jadi itu ya, kenali pintu kelemahan kita supaya dosanya itu tidak masuk dari pintu kelemahan kita. Gitu. Dan apakah kita harus terbuka ke orang lain? Nggak apa-apa terbuka, tapi lihat-lihat ya, lihat-lihat. Saudara kalau misalnya Madeline ini ada di suatu komsel misalnya, komsel yang
kan tidak semua orang itu bisa dipercaya untuk nyimpan rahasia kita ya. Madeline doa aja sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya teman untuk sharing cerita. Aku cerita ke siapa? Gitu. Nanti Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa jaga rahasianya Madeline. Gitu. Percaya deh, percaya. Jadi jangan takut ya. Nah, caranya gimana kita bisa kuat melawan dosa? Kita nggak kuat. Tuhan, kekuatannya Tuhan juga yang memampukan kita untuk nggak berdosa gitu. Ya gimana caranya? Kita harus jaga api, jaga hubungan sama Tuhan. Ketika kita bisa jaga api dekat sama Tuhan, keinginan untuk berbuat dosa itu sudah tidak. Sama seperti Raja Daud lagi. Ya, kalau kita tahu tanggung jawab kita apa, ya harus kerjakan serajin mungkin. Jangan malah kita Netflix and chill, rebahan gitu. Itu rawan, biasanya malah gampang jatuh dalam dosa. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas dosa lebih lanjut ya. Dosa itu tidak semata-mata ini benar, ini salah. Gitu. Kompleks, saudara. Simple tapi kompleks. Kompleks tapi simple. Gimana yang jelasinnya ya? Kapan-kapan ya kita bahas di live ya. Ada lagi tadi pertanyaan. Coba nih. Sebenarnya saya tidak jelas bagaimana pertolongan Tuhan atas kejadian di dalam lift. Tapi terima kasih untuk sharingnya. Iya, jadi di situ ada anak kecil. Padahal waktu itu sudah malam. Biasanya jarang ada anak kecil. Tuhan kirim anak kecil, yang akhirnya anak kecil ini memberitahu orang dewasa. Kurang lebih seperti itu ya. Nova bisa dikonfirmasi via komentar aja. Oke. Berkata ya dengan kebenaran dan berkata tidak dengan dosa. Ada kasih karunia dari Tuhan yang memampukan kita. Iya, semua itu kasih karunia. Saudara, kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini penuh dengan kelemahan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau menyertakan Tuhan, Tuhan yang kasih kemampuan. Terima kasih banyak kok. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Oke, kita ada waktu kurang lebih 13 menit lagi ya saudara ya. Mari kita pakai waktu ini sama-sama. Nanti di akhir kita tutup live, terus kita berdoa, kita tentang Kronos dan Kairos, supaya kita bisa bukan cuma belajar, tapi kita praktik. Minta Tuhan tolong ya, minta Roh Kudus tolong, supaya kita ini bisa ngerti. Kita kalau cuma ngerti firman, teorinya aja, kita jadi orang Farisi, saudara. Tapi kalau kita bisa ngalami itu sama Tuhan, itu kita jadi bisa lebih prakteknya lebih mudah. Silakan kalau misalnya ada permohonan doa atau apa, tanya-tanya juga nggak apa-apa. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya silakan saudara berdoa, tanya Roh Kudus, berdoa sama Tuhan. Kadang jawaban itu dari Tuhan, saudara. Orang berpikir bahwa, oh Koko ini ya sekolah teologi. Enggak, saya ini sekolah biasa. Tapi dari pengalaman hidup itu yang ngajarin Roh Kudus, yang ngajarin Tuhan. Dan saya percaya setiap kita itu punya privilege yang sama, saudara. Bukan saya yang hebat, enggak. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang nyata gitu. Dan Tuhan bisa ngajarin ke saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena saudara bingung sesuatu ya sama firman, tanyalah sama Tuhan. Jangan diempet, diem aja gitu ya. Kadang ya Tuhan kasih tahu tanpa kita bertanya. Tapi kalau Tuhan lihat saudara ini punya rasa keingintahuan, penasaran yang besar, itu Tuhan jawab pada waktunya. Percaya deh. Saya itu sudah sering seperti itu. Kadang saya nggak ngerti, kayak kemarin di saat teduh itu kita bahas di kejadian. Lu Tuhan, saya tanya gitu sama Tuhan. Kok ini di kejadian penciptaan kok disebutnya petang? Jadilah petang dan jadilah siang ya. Kan kalau di kalender kita, di jamnya kita, yang dipakai di seluruh dunia kan pagi dulu, siang, sore, baru malam. Ini kok petang baru siang. Oh, ternyata waktunya Tuhan penciptaan itu hitungnya dari petang. Itu gini. Berarti ya maksudnya setiap hari Tuhan sediakan pengharapan yang baru. Itu Tuhan bisa ajarin. Kadang tidak langsung dijawab. Kadang butuh waktu sekian bulan, sekian tahun. Tapi Tuhan pasti jawab. Ketika kita bertanya sesuatu untuk kita mengenal Tuhan, saya jamin 100% pasti dijawab. Tapi dalam waktunya Tuhan. Ya. Antara iya atau tunggu. Tapi pasti iya, dijawab pasti sama Tuhan. Keingintahuannya kita gitu. Sama kayak guru ya. Guru itu senang kan kalau misalnya. Saya juga posisi pernah jadi guru di sekolah. Sekarang masih guru. Tapi sudah tidak di sekolah. Jadi guru, posisi saya kalau melihat murid saya belajar, aktif bertanya, itu
Senang loh saudara. Ketika saya ajari gini, terus dia ngerti, wah senang juga saya. Dan saya percaya Roh Kudus itu juga seperti itu. Roh Kudus, ketika melihat kita sebagai murid-muridnya, anak-anaknya Tuhan, senang baca firman, senang belajar firman, penasaran ini, penasaran itu. Tanya aja sama Roh Kudus. Nanti Tuhan akan sikapkan, gini loh nak, gini loh nak. Gitu. Saudara dapat pengertian. Kok sebelumnya maaf juga untuk teman-teman yang lain, karena saya bukan dari, putus ya ini ya. Bukan dari apa nih. Jadi ayo, kita hidup itu harus ngalami Tuhan. Jangan ngerti katanya orang Tuhan tuh gini-gini. Gereja yang berada karismatik, karena saya bingung sebenarnya seseorang itu memang bisa berbahasa. Jangan ini ya. Kita jadi orang Kristen jangan, aku dari denominasi ini, aku enggak percaya bahasa roh ini. Udah jalani hidup aja, setia baca firman. Tanyalah sama Tuhan gitu. Kita ini jangan sampai membatasi pikiran kita dengan denominasi ya. Karena setiap denominasi itu ada plus minusnya semua. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah kita ini harus, saya bersyukur Tuhan tuh pernah bawa saya ke beberapa tempat. Bukan berarti saya pindah-pindah gereja, enggak. Karena misalnya saya kerja di satu tempat, terus alirannya denominasinya lebih ke Protestan gitu. Memang saya karismatik gitu. Tapi saya lihat loh, beberapa hamba Tuhan itu dari Protestan yang nggak percaya bahasa roh, nggak percaya Tuhan ngomong, tapi dia malah terakhir-terakhir itu di masa hidupnya itu Tuhan pakai luar biasa. Sebegitu nyatanya menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup. Gitu ya. Saya percaya kok pasti ada yang bisa berbahasa roh karena itu, karena iya. Amin. Puji Tuhan. Tapi jangan kita fokusnya sama pemberiannya Tuhan ya, karunia-Nya Tuhan. Fokusnya kita ini ngalami Tuhannya. Dan saya berdoa Rika ini bisa juga ngalami Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku kok pengen ngalami Kau ya, lebih nyata ya. Sama seperti misalnya katanya hamba Tuhan ini, hamba Tuhannya itu. Ngomong sama Tuhan. Itu beneran nggak ya Tuhan? Saya dulu gitu saudara, saya selalu kayak gitu. Oh sorry, suaranya kecil ya, saya jauhkan soalnya. Jadi keingintahuannya ini harus digali. Penasarannya, rasa penasarannya, saya ingin kenal Tuhan secara nyata. Cuman saya pernah trauma karena seakan-akan kalau saya tidak bisa, jangan merasa ketika saudara tidak bisa berbicara, tidak bisa berbahasa roh, berarti saudara imannya lemah. No, orang-orang yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang dia mengagung-agungkan pemberiannya Tuhan lebih dari Tuhannya. Tapi kita juga nggak boleh menghakimi mereka, oh bahasa rohmu palsu, bahasa rohku asli apa. Ya bahasa rohnya orang ini yang asli, yang kamu palsu. Jangan juga. Tuhan tuh nggak suka gitu. Jadi kesungguhan hati itu tidak bisa dilihat dari karunia apa yang dimiliki orang itu. Kedewasaan rohani juga tidak bisa dinilai. Orang itu biasanya bisa dapat penglihatan ini apa. Banyak yang gagal imannya pada akhirnya murtad gitu. Ada juga saudara. Jadi jangan. Jadi berarti salah ya Kak pengenalan karunia Roh Kudus. Enggak salah. Karunia itu Tuhan kasih supaya kita tuh lebih kenal Dia, lebih kita bisa melayani Tuhan. Itu ya. Jadi jangan sampai istilah kalau Tuhan percayakan karunia tertentu kepada saudara, terus saudara menghakimi orang lain. Orang itu nggak punya karunia kayak karuniaku. Itu sombong. Hati-hati saudara dicubit sama Tuhan nanti. Jangan kayak gitu juga. Karunia satu sama orang lain itu kan berbeda-beda. Dan kita ini melengkapi tujuannya untuk membangun jemaat yang kuat di hadapan Tuhan. Jemaat yang bisa membawa keselamatan Tuhan. Coba Kak deketin mic sama. Ini belum deket ya, ini sudah deket banget ini. Kurang jelas ya. Aduh, saya besok beli mikrofon yang besar aja deh. Doakan. Andrew Marcelius, Kak, gua sempat kepahitan karena dari SD sampai SMA nggak pernah dapat ranking 1. Kepahitannya sama siapa? Sama Tuhan, sama guru, apa sama siapa? Jangan sama Tuhan ya. Kalau pegel sama guru, pegel sama teman mungkin, jujur aja sama Tuhan. Mau sama Tuhan, ojo mau diadu iblis. Lo ranking 1 itu kan banyak. Mungkin yang ranking 1 itu doanya lebih getol dibandingkan Andrew ya. Ini bukan menghakimi ya. Mungkin dia mengalami hidup yang istilahnya lebih sulit daripada Andrew. Itu jadi hiburan yang Tuhan kasih untuk dia. Jadi jangan
Saya dulu pernah juga, saya sharing di salah satu VT itu, saya itu baru kelas 4 SD, baru menikmati yang juara satu. Saya ingat pada itu ada istilah rapot sisipan ya. Jadi tiap bulan akan dikasih rapot, nilai berapa-berapa, ada rankingnya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya, supaya tidak membandingkan satu sama lain. Kelas 4 SD, Tuhan izinkan saya ranking satu. Teman satu kelas nggak ada yang percaya. Sampai satu teman tuh dia yang ngambil rapot saya, dibuka lebar, terus dia keliling lari-lari di kelas. Wah, Bram juara satu, Bram juara satu. Saking nggak percaya ya, karena sebelumnya saya tuh nggak pernah juara satu. Waktu itu karena saya senang sama gurunya, jadi semangat belajar. Kelas 5 sudah mulai biasa tuh juara satu. Kelas 6. Nah, kelas 6 ini saya mulai sombong waktu itu. Ditanyai waktu itu sama saudara mama saya. Dipuji. Hebat ya kamu ya Bram ya, wis juara satu terus ini. Dasar manusia ya. Ada sisi sombong. Hati-hati ya saudara, jangan ditiru seperti ini. Saya bilang, oh iya, sampai bosan. Didengar Tuhan. Sulit saya juara satu setelah itu saudara. Jadi kadang ada hal-hal yang memang Tuhan belum izinkan kita kasih untuk jagain kita supaya hidup kita ini nggak hancur gitu. Apa aku nggak punya kesulitan, banyak banget, banyak kelemahanku. Iya, jangan disimpan terus Andrew. Jangan disimpan terus kepahitannya. Itu yang rugi itu bukan orang lain, yang rugi kita sendiri. Ayo, Andrew ini masih sekolah kah sekarang? Atau sudah mulai kerja atau gimana? Tadi Kak Abe bilang itu berbicara denominasi, berarti saya salah dong. Gak ada yang nyalakan Safira. Denominasi itu beda-beda ya. Denominasi itu cara manusia bagaimana melabeli. Oh yang ini percaya bahasa roh, yang ini enggak. Yang ini mementingkan Injil keselamatan. Betul. Yang ini enggak percaya apa yang di Alkitab itu bisa dialami di hari ini. Ada yang seperti itu. Ya kita cuma harus percaya buta apa yang di Alkitab. Loh, orang nggak bisa percaya kalau dia nggak ngalami, saudara. Gitu. Jadi kita harus minta sama Tuhan untuk ngalami sendiri gitu. 3 SMA Kak, semester ini terakhir aku dapetin kesempatan buat juara satu. Kesempatan terakhir untuk buat dapetin juara satu ya. Berdoa sama Tuhan Andrew. Minta ampun dulu sama Tuhan, lepaskan kepahitan itu. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang memberikan yang terbaik. Waduh, suaranya masih kecil ya. Sebentar ya. Sekarang gimana? Sudah lebih besar atau masih kecil? Gimana sekarang? Saya kecilkan juga musiknya ini. Sudah lebih keras kah suaranya? Misalnya aku singgah di gereja masih kepahitan sama Tuhan. Waduh, yang rugi itu kamu, Dru. Bukan Tuhan yang rugi. Ojo, jangan kepahitan gitu ya. Itu caranya iblis. Iblis itu sering kayak gitu. Kamu udah dikasih juara satu. Tuhan tidak sayang sama kamu. Itu loh, sering kayak gitu loh iblis. Kamu dibiarkan menderita, nggak punya uang. Tuhan itu ingin menyengsarakan. Kayak gitu iblis. Padahal sementara hal-hal yang sulit itu Tuhan izinkan terjadi supaya melatih sesuatu dalam kehidupan kita. Volume kita aja digedein, iya. Ayo digedein volumenya, iya. Jujur aja sama Tuhan, gak apa-apa. Itu ngomong sama Tuhan. Tuhan, sorry ya, tapi aku kecewa sama engkau gitu. Gak apa-apa. Aku kecewa Tuhan, aku gak pernah juara satu. Jujur. Saudara ngalami apapun itu jujur kuncinya sama Tuhan. Jujur aja. Kedengaran kok, oke puji Tuhan. Jadi jujur aja ya saudara. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Kalau misalnya ada permohonan doa apa. Saya tuh berdoa apa? Saudara itu mau ngalami sendiri. Saya tuh misalnya ada yang minta permohonan doa ya. Saya seneng-seneng aja doain ya. Tapi saya tuh berharap lebih. Saudara tuh praktek sendiri. Praktek gitu ya. Sama seperti tadi ada yang komen di salah satu VT saya. Sudah sekian tahun tidak punya keturunan. Saya mending doakan Andrew untuk lepas dulu kepahitannya. Nanti Tuhan bisa kasih loh. Percaya sama saya. Bereskan hatimu dulu. Kalau hatimu sudah beres sama Tuhan, kamu minta apapun, Tuhan itu bisa kasih. Kak, doain aku biar lebih dekat dengan Tuhan. Nanti saya doain, tapi saudara juga harus ngambil sikap. Lia harus ngambil, Lin ya, Lin manis ini harus ngambil tindakan juga. Bangun saat teduhnya. Madeline studi Kak, aku sedang mengerjakan tugas akhir. Agar tekun. Ya, kita doakan semua, kita doakan.
Tapi saudara juga harus ngambil tindakan iman. Apa tindakan imannya? Nah, itu doa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen gini, aku harus apa? Tanya. Hubungan yang hidup itu adalah hubungan yang komunikasi ya. Dua arah, tidak cuma satu arah. Dan Tuhan tuh mengharapkan kita tuh komunikasi dua arah. Kadang kan kita kalau datang sama Tuhan, Tuhan aku pengen minta ini, bla 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 bla, amin. Udah habis itu Tuhan ditinggal. Bayangkan kalau orang tua saudara diajak ngomong setiap hari gitu, mangkel nggak kira-kira? Ya tapi Tuhan tuh sabar, panjang sabar luar biasa. Gitu ya. Tapi Tuhan tuh punya kerinduan sama seperti orang tua juga. Diajak ngomong, diajak bicara, ngalami secara pribadi, bangun komunikasi, itu juga perlu ya. Oke, aku tadi bilang sempat kepahitan kok, bukan sedang kepahitan. Oke, puji Tuhan, berarti udah ada ya. Ya, kita doakan ya. Rendahkan hati ya. Kita serahkan semua itu sama Tuhan. Dikasih nggak dikasih, kita minta apapun itu ya, dikasih nggak dikasih, percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Oke, kita berdoa ya untuk Andrew. Yuk, semuanya kita bisa arahkan tangan kita ke layar. Nggak apa-apa, lebih-lebih dikit, sekian menit. Bapa, malam hari kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap kerinduan hati anak-anakmu, Engkau mengerti setiap proses, setiap pergumulan, setiap hal yang mereka cita-citakan dan rindukan. Bahkan mungkin bagi beberapa orang itu sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi bagi mereka yang berjuang itu sesuatu yang aku pengen dapat, tapi kok nggak dapat-dapat ya Tuhan. Malam hari ini kami datang kembali di hadapan Tuhan, membawa saudara kami, Andrew Marcelius Tuhan. Kau melihat kerinduan hatinya untuk mendapatkan juara 1 di semester terakhir. Tuhan, kalau memang ini yang terbaik daripada Tuhan, biarkan dia boleh mendapatkannya. Dan dia tahu bahwa itu bukan karena jerih payahnya, tapi karena kasih kemurahan Tuhan. Dan biarkan dia bersuka cita karena Tuhan mengasihinya. Bahwa Andrew mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya dia semakin merasakan betapa nyatanya Tuhan, betapa hidupnya Tuhan dalam kehidupannya. Betapa Tuhan mengasihi Andrew, lebih daripada siapapun dapat mengasihi Andrew. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah engkau Andrew, studimu diberkati, jadikan setiap keberhasilanmu kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kemudian, Lin, Kak doain aku biar lebih dekat dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat kerinduan dari Lin Manis, bagaimana dia ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan bangkitkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, seperti rusa yang merindukan air, seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Biarkan demikian hati dari Lin Manise, sehingga dia boleh berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, dan melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kehidupanmu dalam nama Yesus. Amin. Madeline, studi Kak, aku sudah mengerjakan tugas akhir agar tekun komitmen dan dosen terbuka untuk menolong. Oke, kadang kalau kuliah itu selalu ada faktor X ya. Kita serahkan ke Tuhan sama-sama malam hari ini ya. Bapak kami berdoa untuk anakmu, Madeline, sedang dalam pergumulan untuk menyelesaikan studi akhirnya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun itu semua seizin Tuhan dan itu baik. Setiap proses akan membuat kami semakin kuat, setiap proses akan membuat Madeline semakin kuat dan mengalami kemuliaan Tuhan lebih lagi. Malam hari kami berdoa untuk Madeline Tuhan dalam studinya, dalam pengerjaan tugas akhirnya. Tuhan tambah-tambahkan dengan ketekunan, Tuhan tambah-tambahkan dengan kerajinan yang tidak pernah kendor, tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang ia lakukan. Biarkan Tuhan setiap orang yang berhubungan dengan Madeline, dosen-dosen, teman-teman mungkin, Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Supaya semua boleh membawa kebaikan bagi studi Evelyn, studi Madeline, supaya Madeline boleh merasakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkarya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kak, doain aku dapat kerja sampingan biar bisa bantu ortu. Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu. Engkau melihat kerinduan Lorik Acid dalam hatinya bahwa dia ingin punya kerjaan sampingan. Kalau Engkau bisa memberikan kerjaan sampingan yang sesuai dengan apa yang hamba inginkan dahulu, Tuhan, Kau juga bisa melakukan hal yang sama bagi Lorik Acid. Dalam kemurahan-Mu kami meminta, kiranya Tuhan membukakan jalan, bukakan mata Lorik Acid, biar dia boleh melihat kairos-kairos yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, biarkan dari pekerjaannya ini, keluarganya boleh diberkati secara finansial, secara rohani juga, dan kehidupan Lari Acid secara menyeluruh boleh mengalami Tuhan yang nyata. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Andrew, Safira. Saya juga berdoa untuk semua yang berat berat sakit, punya masalah, kiranya Tuhan jamah sembuhkan. Amin. Saya lihat amin, God bless you. Buat saya sendiri semangat mengenal Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Yuk. Kamu memberkati Safira Tuhan, kamu memberkati hatinya, biarkan dia boleh mengalami Tuhan secara nyata. Setiap hal yang mungkin kurang berkenan, Tuhan akan berbagi. Tuhan akan pakai Safira menjadi kemuliaan Tuhan dimanapun Safira berada. Tuhan pakai Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya dan berkati kesehariannya, biarkan dimanapun dia beraktivitas, dia boleh mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Bukan lagi apa kata orang, tapi karena dia mengalaminya sendiri. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan tahu bagaimana Tuhan bertindak, berkata-kata, mentreatment setiap kami dengan sesuai dengan karakter kami, pergumulan kami masing-masing. Kami mungkin terbatas untuk menceritakan, sharing, untuk berdoa satu sama lain. Tapi kami tahu satu hal malam hari ini, Roh Kudus, Kau hadir di live kami, dan kami tahu dengan pasti setiap pergumulan kami, proses hidup kami, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, Tuhan yang lihat, Tuhan yang pedulikan. Semua akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarkan kami juga boleh menikmati segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari kami sudah belajar tentang apa itu Aion, Kronos, Kairos. Tuhan, kiranya kami bukan diberikan pikiran saja yang bisa mengerti Tuhan apa itu, hal-hal itu. Tapi Tuhan, berikan hati kami. Sentuh hati kami Roh Kudus. Jamah hati kami Roh Kudus. Biarkan kami boleh praktek juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengalami firman Tuhan. Bukan kami ngerti aja. Kami tidak mau jadi orang Farisi yang akhirnya sombong, merasa mengerti segala sesuatu, tapi tidak pernah mengalami Tuhan secara nyata. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pergumulan, dosa, apapun kelemahan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Malam hari ini, dan esok, dan seterusnya, biarkan kami terus diberikan kerinduan untuk kenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu yang hidup dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat ya semua ya. Kok ada yang mau didoakan? Doakan aja. Apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya boleh tergenapi. Saya boleh diberikan pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi kalau saya percaya kalau saya diberikan pengenalan akan Tuhan, semua ujian, tantangan itu bisa lulus dengan nilai yang baik. Gitu aja. Tuhan berkati ya semua ya. Halo, Purita. Amin, amin. Oke, itu aja ya. Sudah lebih 8 menit. Kita ketemu lagi nanti saya sambil lihat jadwal-jadwal lowongnya kapan. Nanti teman-teman bisa lihat aja. Mampir gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi hemat following, nggak usah follow, nggak apa-apa. Santai aja. Jadi cek aja kapan live berikutnya. Tapi kalau teman-teman merasa diberkati, boleh dibagikan ke teman-teman yang lain. Kita sama-sama saling memberkati. Saya juga belajar sampai detik ini. Ya, itu aja. Shalom, it's me April. Wah, baru muncul ya. Tuhan berkati ya semuanya. Semangat, selamat menikmati akhir minggu. Kamsya buat sharingnya. God bless you. Sama-sama. Tuhan memberkati. Halo, maaf baru pulang. Gak apa-apa, April. Bisa tanya ke teman-teman lain ya. Atau mungkin one day saya buatkan VT tersendiri gitu. Untuk bahas tentang Kronos, Kairos, dan lain sebagainya. Oke, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya.